Jika kita berbicara tentang bek terbaik di Liga Inggris saat ini, banyak dari kalian mungkin akan menyebut nama-nama seperti Virgil van Dijk atau William Saliba. Namun jika kita kembali ke awal tahun 2000-an, banyak sekali bek tengah luar biasa di tanah Britania. Salah satunya adalah Nemanja Vidic. Tembok kokoh asal Serbia ini merupakan salah satu bek tangguh terbaik yang pernah dimiliki oleh Manchester United. Sangat menarik untuk membahasnya, mengingat setelah era Vidic belum ada lagi bek tangguh yang mampu setara dirinya di Old Trafford. Melihat rapuhnya pertahanan yang ditunjukkan oleh Setan Merah beberapa tahun terakhir, tentu membuat kerinduan mendalam pada sang legenda. Periode 2006 hingga 2014 adalah masa keemasan Nemanja Vidic di kancah sepak bola Inggris. Di bawah arahan Sir Alex Ferguson bersama Rio Ferdinand, Vidic mampu meraih 5 titel Liga Inggris dan 1 trofi Liga Champions. Prestasi ini menjadi bukti betapa kokohnya lini belakang MU di bawah kawalan mereka. Bahkan pada musim 2007-2008 saat MU meraih gelar double winner, mereka hanya kebobolan 22 gol saja di Premier League. Sungguh sangat luar biasa. Nemanja Vidic lahir pada 21 Oktober 1981 di sebuah kota kecil bernama Titovo Uže, Serbia, yang saat itu masih menjadi bagian dari Yugoslavia. Uniknya, jumlah penduduk kota kelahirannya bahkan kurang dari kapasitas stadion Old Trafford. Masa kecil Vidic terbilang tidak begitu menyenangkan, mengingat kotanya adalah zona perang yang mengakibatkan pecahnya Yugoslavia. Tumbuh besar di lingkungan perang tentu membuat keseharian Vidic mencekam. Dalam wawancaranya bersama 442, Vidic mengungkapkan bahwa mendengar dengungan sirine dan bom berdentuman adalah hal yang lumrah saat ia kecil. Masa lalu yang berat inilah yang mungkin menempa Vidic menjadi pribadi yang tegas dan kuat. Terinspirasi dari sang kakek, Dušanko, Vidic mulai perjalanan sepak bolanya pada usia 6 tahun di tim lokal bersama Jedinsko Uže. Penampilannya yang bagus membuatnya pindah ke Sloboda Uže pada usia 12 tahun. 2,5 tahun kemudian, sebelum ulang tahunnya yang ke-15, Vidic direkrut oleh Red Star Belgrade, sebuah tim kasta pertama di Liga Serbia. Perlu diketahui, Red Star adalah satu-satunya klub Serbia yang pernah meraih trofi Liga Champions Eropa, yakni pada tahun 1991. Meskipun menjadi produk Akademi Red Star, ia mengawali karir profesionalnya ketika dipinjamkan ke Spartak Subotica pada tahun 2000. Setelah masa peminjamannya berakhir, ia mulai berkarir untuk Red Star pada musim 2001-2002. Di musim itu tak banyak laga yang ia mainkan, tetapi Red Star berhasil menjuarai Piala Yugoslavia yang semakin memotivasi Vidic untuk menjadi pilihan utama. Memasuki musim ketiganya pada 2005-2004, ia mulai bermain secara reguler dan dipercaya sebagai palang pertahanan utama Red Star. Kontribusinya pun mampu membawa timnya menjuarai Liga Serbia dan Piala Liga Serbia. Di musim itu, ia juga dipercaya menjadi seorang kapten. Bakatnya ini membuat klub Rusia Spartak Moskow meminangnya dengan mahar 4,5 juta euro pada Juli 2004. Biaya tersebut dilaporkan biaya termahal bagi seorang bek di Liga Rusia kala itu. Disinilah potensinya semakin mencuat ke permukaan. Pada musim pertamanya, pada 2004-2005, dia langsung menjadi pilar utama Spartak Moskow. Torehan 2 gol dan 28 laga plus penghargaan pemain terbaik Serbia 2005 menjadi catatan apik yang akhirnya menarik minat Sir Alex Ferguson. Setelah 1,5 musim membela Spartak Moskow, Nemanja Vidic bergabung dengan Manchester United pada 25 Desember 2005 dengan nilai transfer sekitar 10 juta euro. Namun ia baru resmi berkostum United pada 5 Januari 2006. Sebenarnya nasib Vidic bisa saja berbeda karena ia sudah setuju untuk pindah ke Fiorentina. Vidic sudah sepakat dengan direktur olahraga Fiorentina. Namun klub Italia itu belum bisa memastikannya karena slot untuk pemain non-Uni Eropa sudah habis. Saat itulah United masuk dan Ferguson berhasil membajak transfernya. Debut Vidic terjadi pada 2006 saat ia masuk menggantikan Ruud van Nistelrooy di semifinal leg kedua Piala Liga menghadapi Blackburn Rovers. Vidic sebenarnya mengawali karirnya di Premier League dengan buruk. Di 2 laga awalnya bersama MU, ia harus menerima kenyataan bahwa timnya kebobolan sebanyak 6 kali, termasuk 4 gol dari Blackburn. Namun seiring waktu berjalan, permainan Vidic semakin jauh membaik berkat sentuhan Ferguson. Kedatangan Vidic ini juga menciptakan duet bek legendaris antara Vidic dan juga Rio Ferdinand. Duet mereka bahkan menjadi salah satu yang terbaik di Liga Inggris, bahkan di dunia saat itu. Pada musim pertamanya, ia berhasil memenangkan trofi Premier League untuk pertama kalinya di musim 2006-2007. Setelah itu, Vidic terus tampil luar biasa dan konsisten menjaga pertahanan Setan Merah. Nemanja Vidic adalah tipe pemain belakang yang keras namun tackle-nya bersih.
Kemampuan fisiknya tentara mendukung perannya tersebut. Dengan perawakannya tinggi besar dan wajahnya yang sangar, aura di lapangan begitu menyeramkan. Tackle-tacklenya yang keras membuat lawannya kerap berhati-hati saat berhadapan dengannya. Tak hanya itu, mental dan keberanian juga sangat mengagumkan. Ketika ia di lapangan, Vidic seolah tak pernah takut untuk menghadapi kondisi apapun. Tak jarang karena kerasnya permainan, ia juga harus menerima luka dan bermain dengan darah yang masih menempel di kulitnya. Karena hal ini, tak sedikit yang menyebutnya sebagai gladiator sepak bola. Selain kemampuan, ada faktor lain yang membuat Vidic sulit dilewati musuh, yaitu harga diri dari seorang pemain bertahan. Vidic berpikir jika gawang timnya kebobolan itu sudah merusak harga diri punggawa lini belakang. Harga diri, hidung patah bisa Anda obati, tapi ketika musuh membobol gawang tim saya, maka tidak ada yang mampu memperbaikinya, kata Vidic, dikutip dari Daily Mail. Nemanja Vidic adalah pemain dengan karakter yang keras ketika sedang bermain. Dia sering melakukan duel fisik dengan lawan, bahkan beberapa kali harus bermain dengan darah yang mengucur di kepalanya. Mantan kiper MU Ben Foster menuturkan jika Nemanja Vidic adalah sosok yang selalu serius dan keras meski dalam sesi latihan. Kemampuan Vidic ini juga ditopang oleh partner luar biasa dari Rio Ferdinand. Keduanya mampu saling melengkapi karena gaya permainan yang berbeda. Rio Ferdinand dikenal sebagai bek elegan dan andal dalam menguasai bola dan mengalirkan bola, sedangkan Vidic lebih condong sebagai sweeper yang tak takut berduel dengan agresif. Secara simpel, Ferdinand adalah tipikal bek yang mampu membangun serangan selain tangguh dalam bertahan, sementara Vidic adalah tipikal bek yang benar-benar ditugaskan untuk bertahan dan menjaga gawang. Tak banyak pemain yang mampu berduel fisik seberani dan seagresif Nemanja Vidic. Selama musim 2006, 2007 hingga 2013-2014, keduanya mengisi line up belakang MU, memainkan lebih dari 150 laga bersama dengan catatan 98 kebobolan. Puncak kejayaan duet mereka terjadi pada musim 2007-2008 saat MU meraih double winner dengan trofi Liga Inggris dan trofi Liga Champions. Di Liga Inggris, MU bahkan hanya kebobolan 2 gol saja, sebuah catatan yang belum terpecahkan di Old Trafford hingga saat ini. Memasuki musim 2008-2009 menjadi puncak performa dari sang bek Serbia. Ia berhasil menyabet gelar pemain MU terbaik pilihan supporter dan juga masuk nominasi pemain terbaik versi PFA. Di tahun 2010, ia bahkan ditunjuk oleh Ferguson menjadi kapten MU menggantikan Gary Neville. Sayangnya pada musim 2012-2013 menjadi akhir kebersamaannya dengan Sir Alex Ferguson yang memutuskan untuk pensiun. Gelar Liga Inggris pada musim 2012-2013 menjadi kado istimewa untuk Vidic dan kolega. Selain itu, kursi kepelatihan MU digantikan oleh David Moyes pada musim 2013-2014. Vidic mulai tidak menjadi pilihan utama dan cedera mulai mempengaruhi performanya. Pada akhir musim, Vidic dan partner sejatinya yaitu Rio Ferdinand memutuskan untuk hengkang. Terima kasih dari hati, terima kasih banyak. Saya tidak akan bermain di Liga Inggris selain bersama Manchester United, ujar Vidic saat itu. Setelah kontraknya habis, Inter Milan datang untuk meminangnya. Vidic menyebut kepindahannya ke Inter bukan karena dicadangkan Moyes, melainkan karena kondisi fisiknya. Saya menderita cedera, dan tubuh saya tidak sama seperti saya saat muda dulu. Saya seperti sebuah mobil yang berjalan lambat, dan remnya sudah tidak berfungsi, tuturnya kepada Forporto. Vidic hanya bertahan 1,5 musim di Italia. Ia menderita cedera hernia di musim keduanya dan setuju untuk memutus kontrak dengan Inter pada Januari 2016. Vidic kemudian memutuskan pensiun di usia yang tidak begitu tua, yakni 34 tahun. Namun, ia telah mendapat segalanya di level tertinggi klub. Kini Vidic menikmati masa pensiun bersama keluarganya, sesekali menonton pertandingan MU dan memberikan dukungan untuk tim kesayangannya.